6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. pemerintah menjabat versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori
berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Component Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Ya, halo seperti kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini. Dan mari kita call bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Sutarto, tangkap keluarga Jokodok. Nah, Patanko juga berkomentar, mantap sekali, lanjutkan perjuangan untuk membela kebenaran. Mas Adi juga berkomentar, semoga berhasil hancurkan rezim. Teman-teman Arifin berkomentar, kebohongan akan terbongkar, manusia dajjal yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Sopingi berkomentar, pengawalnya percok termulia untuk mengamankan tuannya, pimpinan mafia pengurus kekayaan alam NKRI. Ya teman-teman, sampai oleh Irfan, siapa yang menabur pasti akan menuai, rakyat sudah pada cerdas tidak mau beli sama sembako. Nah teman-teman, disampaikan oleh teman kita Mardia Bengkulu, kuat sekali pakar dan tembok rumah melindungi tumpukan uang dari perampok, uang haram, nikmatilah dan bawalah mati. Ya teman-teman, kita lanjut sampai oleh teman kita Sriono, jangan pagarnya yang diadili pukul Amer kepala Jokowi. Ya teman-teman, Suparno berkomentar, kalau hukum dah mempanjelas sendiri-sendiri itu jalan alternatif. Ya teman-teman, Sajiman berkomentar, lanjutkan demo gerudung rumah Jokowi dan bunkernya dibongkar, uang hasil korupsi di situ. Ya teman-teman, Sutrisno berkomentar, sepakat miskinkan hasil korupsi uang rakyat. Bambang Sukirsno berkomentar, bongkar tabir kepalsuan demi tegaknya kebenaran. Ya teman-teman, Istina Kertiani berkomentar, duet akeh urip nggak tentram dibayang-bayangi jeruji besi. Ya teman-teman, kita lanjut sampai oleh Kucing Loreng, betul jangan takut, kita semua siap, ampun jadinya bikin bobrok segalanya. Sampai oleh Miadi, waduh itu aparat ngapain diam aja, nggak mau ngelawan, kenapa pada diam. Ya teman-teman, Iman Syafil berkomentar, Jokowi dan Korini-Korinya harus dikenepalkan, thank you. Martiana berkomentar, tangkap selama ini menghamburkan uang negara demi keluarga dan kroni-kroninya. Ya teman-teman, Bunga Matahari berkomentar, Allah selalu bersama kalian, ungkap kebohongan, Allahu Akbar, lindungi saudara-saudaraku. Teman Srisman Tarigan berkomentar, hati-hati Nepal bisa terjadi karena hukum kita konyol. Ya, Umi Sriani berkomentar, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili sekarang, duit bisa dibuat kesombongan. Segera adakan pemilu untuk pemilihan presiden yang terbaru. Ya teman-teman, Sundari berkomentar, semoga sesama penjaga bisa mencari kenyataan sama kebenaran yang menyimpan keadilan, kejayaan, kemakmuran bagi bangsa masyarakat sekitarnya. Ya teman-teman, Hasim berkomentar, halo bapak demonstran, gampang kok bawa aja gergaji besi, manual, gebrek sebentar nggak pakai buang tenaga seperti ini, cepat selesai, kita masuk semua kawan-kawan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Ariandi, bongkar bunker sampai tuntas. Bung Julius berkomentar, Presiden dan Wapres nggak mungkin bisa menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan nggak mungkin menegakkan hukum yang ada. Ya teman-teman, Rosmani berkomentar, semoga rakyat dari kalangan apapun mengerti kondisi bangsa saat ini, perusak negeri dapat diadili, harta negara diselamatkan, terima kasih. Ya teman-teman, Chief Won berkomentar, kalau ada rumah di bawah rumah dan ada bunker di bawah tanah, pasti yang punya berpikiran jahat dan punya rencana jahat, apalagi seorang aparatur negara atau seorang pojok sokan presiden. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Bapak Poiman, selama
semangat rakyat saudara Soeharto. Bersuara demi keadilan bangsa ini, kasihan rakyat masih banyak yang miskin. Ya teman-teman, sampai oleh teman kita Darmawa, presiden yang tidak punya harga diri sepanjang sejarah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Papa Hisdaya, setuju banget adili Jokowi dan kroni-kroninya. Termulut dan jongsonya bersihkan negeri ini dari manusia-manusia tak bermoral, pecah belah anak bangsa. Ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.